Jadi gue pengen sedikit sharing lah sama lu tentang pemahaman di trading juga. Biar yang nonton juga pada tahu ya? Pada tahu, iya. Karena gue makin kesini tuh kayak makin gitu. Makin apa nih? Trading itu sesulit apa sih emang? Trading sesulit apa? Mm-mm. Kalau misalkan ditanya trading sesulit apa, kita sama-sama nggak tahu ya. Mm-mm. Dari 100 orang katanya cuma 3% yang bisa profit gitu. Benar. Terus mungkin juga kalau yang bisa berhasil benar-benar sampai menghasilkan banget gitu, mungkin dari 100 orang pun juga nggak ada. Karena kalau misalkan kita cek di Google lah, coba cari tahu di ChatGPT, Orang-orang yang sukses trading gitu. orang sukses trading juga itu kan lebih banyak yang gagalnya dibanding yang berhasilnya. Suksesnya, Persentasenya ya, benar. kecil banget. Kenapa susah? Kenapa susah? Nah, jadi kebanyakan orang kan pasti mikir gini, market, selalu nyalain market gitu. Dia entah dia mau trading loss atau apa gitu, pasti nyalainnya market. Anjir nih, marketnya ini gini. Menurut lo tuh gimana tuh kalau yang kayak gitu? Ya kalau ngomongin market kan sebenarnya market itu netral gak sih? Pasti ya. Di saat market netral itu, kenapa ada orang yang trading menyalahkan market gitu? Bukan introspeksi diri lah atau misalnya gitu. Banyak orang yang nyalahin market. Trading itu mereka pada nyalahin market. Oh, karena Tapi dia berharap. enggak. Menurut gua tuh lebih ke orangnya gak sih? Kalau nyalahin market, mungkin semua orang nyalahin. Tapi kok masih ada yang trading gitu? Oke. Kalau emang market salah, emang market salah, sesalah apa sih? Sampai Ya kan banyak orang yang nyalahin. yang menyalahkan market gitu. Iya. Dia trading MC nih, oh manji marketnya lagi gini nih. Lagi gini. Market lagi kacau nih, lagi anomali mulu. Makanya Ya, kayak gitu. Ya, bisa jadi. Gitu. Hmm. Oke. Sudah kalau misalkan ke situ, kalau kita nyalahin market apa nyalahin kan di luar kontrol kita market Di ya. luar kontrol, betul. Kita nggak bisa tahu market geraknya mau ke atas ke bawah, misalkan sampai atas pun sampai mana. Kalau misalkan ke bawah pun juga sampai mana. Yang pasti market geraknya ke kanan. Geraknya ke kanan, makan Iya. ke kiri. Gak ke kiri. Yang pasti ke kanan nih. Kalau misalkan gue ngeliatnya sih orang tuh ekspektasinya pengen selalu untung di tradingnya. Sebenarnya problemnya benar, Ekspektasi. bukan di market. Oh, bukan market dari orangnya. Tapi dari orangnya. Hmm. Bener, gue setuju sih di bagian orangnya. Semakin orang ekspektasinya bisa mengendalikan market atau selalu untung, gue yakin kok ujungnya nggak bakal kemana-mana. Berarti menaruh harapan yang sangat tinggi ya. Kayak gimana sih menurut lu kalau menaruh harapan yang tinggi itu? Ya ekspektasinya tinggi. Ya, contohnya orang trading, gua trading di $100 deh. Nah, dia tuh berharap apa? Berapa yang cepet kaya? Nah, karena gini, banyak orang tuh kan ngelihat konten-konten yang selewiran gitu kan. Full margin, jadi berapa jadi something gitu. Jadi 500 jadi 1000. Itu kan bisa kemakan juga tuh. Kita sering kalau ngelihat transaksi trading itu per apa? Dulu. Per trade. Per trade. Yang dimana seharusnya kita ngelihatnya per buku ya 3 bulan ya, per 3 bulan. bulan atau 4 bulan lah ya. Anggaplah dipikirnya 3 bulan buat 3 bulan, terus 3 bulan lagi sampai ke setahun. Setahun, oke. Sebenarnya kalau sampai situ ada yang bikin perbedaan yang paling jelas pebisnis sama penjudai. Sama penjudai. Ya, Kalau penjudai kan apalagi berharapnya tadi itu kita balik lagi yang bilang tadi modal $100 pengen jadi $1000 dalam jangka waktu cepat. Dan kuncinya kecil jadi besar dalam waktu cepat. Kalau misalkan $100 bisa nggak jadi $1000? Gue yakin bisa. Tapi butuh waktu itu kan 10 kali lipat nih. Di 2 tahun, 3 tahun baru bisa. Ya, gue mau nanya nih, kenapa disangkut pautinnya ke judi? Kenapa trading bisa bermain ke judi? Iya, yang barusan apa? Iya, Judi, benar. iya. Kita samain perspektif dulu deh. Menurut lu judi itu apa? Itu dulu. Bertaruh. Ya sama bertaruh. Terus kenapa banyak orang nyamain kalau trading itu juga kayak judi? Nah, iya. Kalau ini menurut gue ya, mungkin ya dari awalnya ada apa ya? Ya binary option mungkin kali ya, yang berkedok trading gitu kan. Apa barusan? Binary option. Binary skuy. Pengalaman lama. Ya pengalaman lama tuh. Ya mungkin dari situ juga, karena gue juga beranggapan dulu itu tuh ya trading gitu kan. Ternyata pas kesini gue cari tahu juga, oh ternyata nggak resmi lah ya bahasanya.
kenapa banyak orang lihat juga kalau trading itu sama dengan judi. Kalau kita samain perspektifnya, judi kita ngambilnya gini aja deh. Suatu hal yang lebih besar resiko atau merugikannya dibanding untung. Kita samain perspektif dulu nih. Judi itu suatu hal yang lebih merugikan dan lebih tinggi tingkat kegagalannya dibanding tingkat keberhasilan sama keuntungannya. Itu dulu. Dan banyak orang terjun ke trading itu satu, dia nggak analisa, tebak-tebakan, atau mungkin analisa tapi nggak punya data, nggak keukur resikonya. Tapi emang judi bisa dianalisa ya? Banyak orang masuk ke trading itu pakainya judi, jadi judi. Karena apa? Satu, nggak punya sistem. Iya. Sistemnya Nggak di punya sini sistem. strategi misalkan. Oh berarti kita trading dan kita berjudi itu ya tergantung, ya balik lagi ke orangnya sih ya. Balik ke orangnya. Oke. Kalau misalkan trading aja kan, kalau kita di bahasa Indonesia trading kan dagang. Iya. Dagang ini bisa jadi judi. Kalau ilmunya nggak ada, ataupun ilmunya ada tapi nggak dalam, ada mungkin ilmunya ada tapi nggak dipraktekin. Benar. Ujung-ujungnya pun kalau misalkan ngeliat judi atau enggak, malah menurut gua kalau gua buka bengkel, kalau gua nggak tahu ilmunya, gua berjudi itu. Karena resiko gua gagal pasti lebih tinggi dibanding keberhasilan. Main buka aja gitu kan. Buka aja. Misalkan gua dimodalin sama lu nih, Iya. misalkan 100 juta, Iya. nih buka bengkel. Iya. Gua nggak tahu ilmunya, gua buka aja bengkel. Menurut gua lagi berjudi itu di bengkel. Jadi di bengkel. Di Oke. bengkel. Kalau Coba tentang deh. seputar binary option deh, sebelum ke forex ya, gue mau nanya tentang binary option dulu. Pandangan lu di binary option gimana sih? Apa ada pengalaman atau Kayaknya ada trauma mendalam gak sih? Tentang binary. Kan sama lu berdua. enggak? Ini aja keyakinannya. Oke, kita sama-sama mulai dulu tahu ke trading itu gara-gara binary option. Iya. Zamanan si Doni Salmanan, Indra Ken sama Alam Suryajana. Alan Suryajana. Ya kan? Trabar. Kabar masuk Telegram gitu. Iya. Kalau pandangan gua dulu binary option itu trading dulu. Iya sama, gue juga gitu. Iya kan? Berarti trading. Karena apa? Ngeliat batang merah sama hijau. Karena masih awam juga kan. Masih awam banget. Berapa? Iya, binary option. 2019. Berarti udah ada 6 Enggak tahun, anjir 7 tahun. Iya 2019. Enggak, kita mulainya kan? 2019. Iya, mulainya mulai FOMO-nya lah. 2000, ya pokoknya pas Covid lah. Pas Covid. Pas Covid, binary option juga terjun kan ke situ. Dan gue nganggap itu trading tuh. Gue pelajarin tuh, belajar sosokan menganalisa 1 menit ke depan ini naik atau turun, gitu kan? Mana analisanya ribet banget lagi ya? Mana analisa ribet banget gitu, ada memecan, tai kucing. Iya. Memecan Terus aja. apalagi candle ketujuh lah atau berbagai macem. Gue terjun ke situ, gue anggapnya ini trading, gue pelajarin itu sampai singkat cerita lah ya, kegampar kalau itu bukan trading. Ya karena ya cari tahu, ujung-ujungnya beneran masuk ke tradingnya tapi ke forexnya. Gue berfokusnya di gold tuh. Ya dari situ gue kan pelajari tentang forexnya. Pas gue makin pelajari forexnya, anjing gue dulu bego banget ya. Terjun ke binary option, anggapnya ini trading, dilakuin lagi. Udah tahu itu judi, gue masih lakuin. Sampai gue hilang modal banyak lagi pas gue main ke pantai deh. Gue main ke pantai main ham. Keluarga dia sama keluarga gua sama rame-rame juga lah. Seminggu sebelum berangkat enak tuh. Profit. Anjir. Besoknya lagi sejuta di 2 juta lagi. Jadi seminggu itu gua dapat kurang lebih sampai 10 juta. Karena apa sih? Ilham salah klik. Gue inget banget. 800.000. Salah pencet gitu. Iya, kan ada kompensasi dulu tuh, inget gak? Ya, tahu. Kalau kita loss kita kompensasiin kan. Pas waktu itu itunya profit. Nggak dikompensasiin seharusnya. Angka kompensasinya masuk sama diklik tek. Profit. Untung profit. Untung profit. Untung Bener-bener profit. tuh anjir situ. Keberuntungan. Makin ngerasa senang. Iya. Makin ngerasa emang bisa nih duit. Terus ujungnya ludes lah. Jadi Habis kalau sudut pandang gua tentang binary option apa? Yaitu judi dalam bentuk trading. Berkedok ya. Itu bener purely judi tuh. Jadi lu masuk situ udah pasti resikonya lebih tinggi daripada keuntungannya. Simple. Lu untung 80% atau mungkin 90% kan ada itu ya. Iya. Tapi kalau rugi 100%.
Ya rugi 100%. Misalkan $1. Iya. Kita ngeklik nih $1, tak. Kalau untung cuma 0,8 sen Ya atau kan? 80 sen lah ya. Iya. 80 sen. Tapi kalau misalkan ruginya 100% kan? 100% $1. Tapi kalau misalkan di forex kita bisa aturnya itu secara RR. Kalau gue mau ruginya Sehari Satu. reward lah, oke. ya kan, kalau mau untung gue 2, ditambah lagi gue nggak diukur sama waktu 1 menit ke depan naik atau turun. Benar. Iya. Kalau di sini ya Jadi udah, penutupnya tuh close-nya bukan waktu yang ngatur ya, tapi kita sendiri tapi kita sendiri gitu yang kan. nentuin gitu. Kita mau close di saat posisinya untung tapi belum nyampe TP juga bisa gitu. Yang lebih enaknya lagi kalau di forex itu bukan lebih enaknya lagi, sudah pasti lebih enak ya. Lu bandingin judi sama bisnis ya, ujungnya yang menghasilkan yang make money ya juga masih bisnis. Masih bisnis, benar. Jadi kalau misalnya gue rangkum dalam satu kalimat, binary option menurut gue apa? Anjing, emang itu ada bangke. Nih, tapi sehabis itu ya singkat perjalanan juga sih. Gua pas awal-awal masuk forex juga kayak mikir, wah anjir, market tuh kayak ngerjain gua gitu. Di saat gua nge-buy, anjir kok turun sih gitu kan. Ya pokoknya udah dianalisa, kita tetap aja SL gitu. Kita juga berdua sama orang gitu gak sih? Kayak kita nge-buy ujungnya loss, kita nge-sell ujungnya loss. Iya. Terus habis itu kita cobain nge-sell lagi, loss lagi, udah lagi, loss lagi, kayak dikerjain. Kayak dikerjain dia. Karena waktu dulu gue inget banget nih, Jep. Ingat gak sih pas zaman dulu kita backtest? Iya, cuman backtest 2-3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu Iya, kan ya, sekitar 3 tahun lalu. backtest. Pas zaman kita backtest itu, gue nemuin waktu itu kata backtest tuh. Kata backtest. Kata backtest. Nah dari backtest itu, oh iya juga ya. Seharusnya sebelum gue pakai strategi ini, misalkan gue pakai polanya itu hammer dengan TP-nya itu 50 pips, SL 50 pips di time frame H1 di pair-nya gold. Gue perlu cari tahu dulu seharusnya. Gue pakai itu di sini itu bagus nggak ya? Kalau emang bagus baru gue pakai. Ini mah nggak dulu tuh. Strategi ini katanya profit. Si katanya ya. Iya, gue lihat di konten orang-orang, pakai strategi ini profit nih, asal pakai. Strategi B lagi, asal pakai. Strategi C lagi, asal pakai. Berarti kalau gitu strategi juga menyesuaikan pair apa yang dipakai kan? Seharusnya. Nah dari situ taunya dari mana? Dari backtest. Pas dari backtest ketemu angka yang namanya probabilitas. Oke. Dari probabilitas itu keluarlah misalkan angkanya itu 70% probabilitas tingkat keberhasilan. Pas waktu dulu gua trading dan loss ngerasanya salah. Apalagi nih kok market kayak nyebelin ya, kayak emang susah banget ya. Susah banget. Kayak market itu menjati gua ya. Pas gua tahu kata probabilitas strategi gua lihat jadi beda. Gua anggapnya justru wajar. Kalau loss yang terukur, karena gua tahu tingkat keberhasilan strategi gua itu cuma 70%. 70%. Artinya kalau dari 100 kali trade 70 bisa berhasil, 30 pasti. bisa loss. Iya. Dan gua menganggap kalau market itu juga nggak jahat. Toh ujung-ujungnya kalau gua pakai satu metode itu dan stick dengan aturannya, ujungnya bisa make money kok. Oke. Gitu. Kalau ini nih bentar Jack, gue mau ngomong sama tentang strategi dan tekniknya. Strategi Kalau teknik, apa? Oke. kalau teknik di trading itu perlu gak? Atau strategi? Yang lebih perlunya itu lebih dominan strateginya atau tekniknya? Coba dulu nih. Strategi atau tekniknya? Tadi gua bingung nih. Maksudnya gimana coba ulang? Kan trading itu ada 2 ya, teknikal dan juga fundamental. Ya, fundamental. Dari strategi yang 2 itu, yang lebih mendominan setelah backtest, yang mana? Atau dua-duanya atau salah satu? Masalahnya fundamental nggak bisa di backtest. Fundamentalnya bisa di backtest. Yang bisa di backtest cuma technical analysis. Iya. Karena kan technical analysis itu kan kita ngebaca chart yang pola ada. Contohnya kita pakai pola ini apa ya? Yang sama-sama tahu sih. Yang sama-sama tahu. Pola. Hammer, Bukan hammer, engulfing, engulfing, Marubozu. Tuh di chart ada tuh. Ada. Tinggal kita cari tahu nih, Marubozu bagusnya di mana, ya kan? Di pair apa, di time frame berapa? Cara manfaatinya bagusnya pakai pending order kah, klik langsung kah? Nah,
Kalau misalkan dari situ lebih dominan mana yang lebih terukur, menurut gue teknikal analisis. Kenapa? Karena bisa di backtest Karena bisa di backtest. dan keluar data angkanya. Jadi tahu. Jadi nge-backtest itu apa. kita nge-backtest teknik A contoh. Heeh. Langsung keluar semua. Atau Ya, cari tahu gak sih? Sebelum jadi A ini dicari tahu dulu. Cari tahu dulu baru timbul A ini. Simpelnya backtest tuh gini. Misalkan kita mau buka tempat kopi. Makan dulu deh. Gas. Cheers. Kok bisa? Ada yang lain pokoknya. Bisa. Oke. Tadi misalkan kita mau bikin usaha kopi. Oke. Sebelum kita buka usaha kopi, kita perlu cari tahu dulu dong resepnya apa. Oke. Oke. Bagusnya di mana? Perlu modal berapa? Iya. Resikonya kayak apa? Marketnya itu siapa aja? Kita cari tahu dulu dong. Iya. Sama aja itu kayak nge-backtest. Sebelum kita buka usaha, kita riset dulu. Nah, Cari tahu backtest datanya itu ya? Riset dulu. Cari datanya. Oh, riset pasar. Riset Berarti. pasar, riset tempat, Reservasi. reservasi, check-in. Diperjelas. Udah. Apalagi Am, selain teknikal sama fundamental. Dulu gue kayak gue open posisi. Banyak loh. Entry. Semakin banyak entry, gue ngerasa gue paham nih trading. Tapi ternyata kok malah ngalir yang gak jelas. Oke. Nah itu. Oh, jadi lu beranggapan kalau makin banyak trading itu makin cepat paham. Nah itu Jack, yang gue maksud Jack. Gimana tuh, Tan? Sudah kalau misalkan ke situ ya. Orang Enggak, kalau menurut lu tuh kalau paham itu relatif atau emang harus dipelajari? Gimana? Paham itu relatif atau emang harus dipelajari? Harus dipelajari gak sih? Kalau Relatifnya relatif kayak gimana dulu nih? sebentar dulu nih, kalau misalkan kita Nanya. ngomong paham. Nanya. Kalau paham itu kan jatuhnya kita Menguasai. bukan cuma tahu, Tapi menguasai kan? tapi jatuhnya bisa lebih ke kita menguasai juga gitu. Ya bukan sih, lebih ke ini. Kalau kita kan ngomongin ke paham, kita ngomongin kan disiplin ilmu. Orang belajar dari nggak tahu jadi tahu, tahu dipelajarin lagi, diulang-ulang, diperdalam sampai jadi paham dilatih jadi bisa dijago, jadi dilatih jadi jago diulang-ulang terus, bahkan dievaluasi jadinya mahir. Nah, banyak orang ngerasa kalau gue ngekliknya sering banyak, gue ulang-ulang terus, gue lebih paham tentang market. Itu kan yang dimaksud ya? Ya. Ternyata nggak begitu juga. Semakin kita sering masuk posisi, malah kita seringnya pasti loss. Sering posisi. Sering masuk posisi di trading pasti lebih sering loss. Apalagi kita bukan ngomongin Adam Artem scalpingan berarti lebih jelek daripada yang nggak scalping, bukan ke situ. Tapi lebih ke kita sering masuk posisi, cari-cari momentum. Cari-cari momentum, bener. Kata gue situ, cari-cari momentum. Ih, ada resisten di sini. Ke-break lagi, gue bayar. Ih, ada pola ini, gue masuk lagi, akhirnya lagi. Oh, bawa. Masuk semua. Tahu-tahu ada yang bahas Excel jadi kayak jemuran tuh, jadi hedging aja ujungnya. Kalau time frame itu ada favorit nggak kalau di trading itu? Kalau gue pribadi nggak ada favorit sih. Nggak ada ya. Tapi yang pasti gue nggak mungkin di bawah 4. Di bawah 4. Kalau misalkan untuk tradingan yang lebih ke jangka panjangnya. Oke. Tapi kalau misalkan buat scalpingan, gue lebih suka di time frame M15. Kenapa? Karena gue cuma ngincer scalping berapa sih paling? 20 pips ya. 20 pips paling. M1 mah binary kali. M1 Ngeri. panjang sih. Iya. Paling juga M1 paling juga sehari datanya. Kalau lebih panjang, kalau time frame lebih besar kan time frame lebih panjang. Kayak binary gimana time frame-nya? Begitu H1. Jangan M1. Jangan M1. Orang diajak pemain ini 1 detik. 1 detik kelas N ini. Penentuan hidup 1 detik. 3. Awalnya 5 detik, sekarang ada 3. Update terus, binary update terus. Jadi menurut lu trading yang sangat sulit itu sebenarnya apa? Yang bikin sulit? Trading yang bikin sulit itu apa? Sebenarnya kalau misalkan tarik ke situ, menurutku yang paling sulit itu kita mengontrol diri sih.
Oke. mengontrol diri. Orang terjun ke trading, mayoritas orang itu menganggapnya ini mesin pencari. Gini deh, gue so iya banget sih kalau begitu. Gue dulu menganggap kalau gue terjun ke trading ini gue cepet kaya lah. Oke. Intinya makanya gue mau terjun ke trading. Pelajari lah tentang trading. Padahal gue gampar sama data anjir. Ujung-ujungnya apa? MC, deposit lagi, MC lagi, deposit lagi, MC lagi. Karena mentalitas gue di situ sebagai seorang yang orang masuk ke gini judul deh, judi online, ngarepnya apa sih? Jackpot kan? Menang. Iya, jackpot. Nah gue pas masuk ke trading gue ngarepnya jackpot. Gue pengen ngerubah duit gue yang kecil jadi gede, cepet. Sampai gampar sama realita kalau seharusnya gue ngeliatnya nggak begitu deh trading gue. Gue lebih ngeliat trading itu tuh lebih ke sisi bisnis. Pemahaman simpelnya gini sih gue dulu tuh. Trading kan aktivitas jual beli, ya kan? Ya, beli jual. Beli jual. Gitu. Itu aktivitas apa? Seorang apa? Pedagang. Seorang pedagang. Pedagang kan? Pedagang itu kan berarti masuk ke ranah pasar, bisnis atau bisnis. Iya. Berarti sudut pandang gue kalau mau terjun ke trading harus apa bisnis dong. Dengan sesimpel gue ngeliat transaksinya aja, jangan per trade. Masa iya dah gue ngeliat ini laku, ini enggak, ini laku, ini enggak. Gue ngeliat itu di buku dong. Per periode. Per periode. 3 bulan. Per 3 bulan. Atau per 6 bulan. Gitu. Oke. Sekarang kita bisa ngeliatnya begitu tuh. Dulu Jack. Boro-boro. Ini kan bisa loss atau enggak nih? Iya. Gara-gara $2. Tapi jujur anjir iya. Dulu tuh emang ya bego banget lah kayak gitu anjir, bener-bener. Ya plak-ketiplek lah anjir ngikutin orang tuh. Yang belum tahu juga kan hasilnya kayak gimana. Soalnya yang ngikutin gua dari dulu sampai sekarang mungkin bakal ngeliat perubahan-perubahan di gua lah dikit-dikit. Karena dulu pas gua mulai ngonten pun backgroundnya kayak apa, terus kayak gimana, sekarang jadi lebih agak proper. Lebih agak proper. Itu di situ aja udah ada satu kata tuh di situ. Proses anjir. Proses. Nggak Mang, proses mang. instan. Aduh. Ya nggak sih? Apa Iya, itu bener-bener. proses? Apa itu proses? Iya sih, Apa itu proses? proses anjing, gua pengen cepet kayak besok gitu. Bisa. Kali set besok, cewek 2 check-in hotel kanan kiri. Senangnya dalam hati. Apalagi Am? Lebih baik lu wakilin pertanyaan para penonton tuh apa coba? Ya cobalah, gua coba bacain ya. Ada salah satu pertanyaan lah dari komentar teman-teman yang sama-sama inilah problem. Kalau lu nggak siap 3 tahun untuk proses, gimana tuh menurut lu? Tadi kan kayak instan nih, pengen cepat, tapi dia nggak bisa nerima kalau harus 3 tahun gitu. Gini deh, gua kan terlahir dari keluarga yang sama-sama lu pada tahu gua biasa-biasa aja nih, ya kan? Bukan dari keluarga yang privilege. Bahkan kalau yang belum tahu sebiasa apa gua itu, kalau lu belum pernah tinggal di gubuk, nah berarti lu lebih kaya daripada gua tuh keluarganya. Gua pernah tinggal di gubuk, otomatis problem ekonomi di gua banyak dong. Ijazah dulu nggak ketebus juga, gitu. Kayak dia bisa kuliah gua enggak, dia bisa kuliah, ini gua juga enggak dulu. Ijazah nggak ketebus tuh. Pasti kan di otak gua itu gimana caranya gua dapat sesuatu atau ngerjain sesuatu yang ujungnya cepat menghasilkan. Oke. Jadi menurut gua, kalau pertanyaannya nggak siap proses 3 tahun itu gimana? Menurut gua wajar kalau orang nggak siap 3 tahun proses, atau 5 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun proses. Kenapa tuh wajarnya? Oh iya. Kondisinya. Karena kondisinya. Iya, siapa sih yang tahan kesulitan uang? Nggak ada menurut gua. Bener. Belum lagi ada nyinyiran dari kanan kiri lah. Dibanding-bandingin, coba lihat itu saudara kamu, coba lihat si itu kok udah bisa beli ini, kok udah kerja ini, Kok udah belum punya nikah? ini, kok udah nikah, kok kamu belum? Izin ya para orang tua. Ya kan, otomatis kan itu mengganggu nggak sih? Iya mengganggu. Lihat no, Sangat-sangat. si A udah jadi manusia ya kita binatang ya. Tuh, ya tuh soalnya terus emang kita anjing gitu kan? Biar gak disangka anjing. Otomatis kita pengen kayak gue pengen keluar dari ini nih. Ya gue pun juga ngalamin itu, apalagi gue ngalamin susah uang dari kecil lah. Tapi lama kelamaan
balik lagi sih ke gampar realita anjir. Ke gambar realita. Ke gampar parah sama realita. Kalau gua mikir cepat pun, cari cara cepat pun nggak ada. Ujung-ujungnya harus gua ngelewatin belajarnya dulu, salah dulu, gagal dulu, bangkit lagi, pelajarin lagi, salah lagi, gagal lagi, rugi lagi, terus aja begitu. Jadi tetap proses. Tetap proses. Tapi pernah gak ngerasa lu tuh kayak udahlah yang gue dikerjain ini kayaknya gue udah gak ada hasil. Punya pemikiran gitu aja dulu. Sering, Sering. parah. Nyerah. Enggak lah. Kalau nyerah nggak mungkin ada di sini. Kalau nyerah nggak mungkin dari posisi sekarang sih ya. Sekarang sih dalam artian gue bukan udah banyak duit ya, jadi gue bisa hidup ya cukup enak, Bisa ngopi. bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa sambil Bisa makan, nge-LC. bisa makan. Hehehe. Oh enggak dong. Tut. Aduh maaf ya, es ya. Enggak ke situ ya. You know kali. Apa pertanyaannya gue lupa lagi anjir. Oh, pengen nyerah atau enggak dulu? Iya. Oh iya. Gua kerja di hotel, terus gua cabut dari hotel gara-gara di PHK. Gua milihin untuk anjir gua dapat kompensasi duit, terjun lah dari trading. Oke. Merasa udah punya FM. ilmu. Apa? FM. FM apa maksudnya? Full margin. Oh, FM. Biasa. Gak FM gak kaya. Enggak kaya. Abis terjun ke trading, gua ngarepnya duit gua kompensasi itu banyak banget, dapat 36 juta berapa ratus ribu gitu. Iya. Gue terjun, habis duit, sampai depresi 22 bulan. 36 juta sekian ratus habis duit. Kemana habisnya? Nggak bisa dimakan market. Salahnya bukan salah market. Bukan salah market. Gua, gitu kan. Yang ujung-ujungnya, bayangin lu, gue kerja sehari 16 jam. Schedule 6, ya selama-sama di hotel pasti pernah ngasain lah. Schedule 61, belum ada lagi schedule jumping. Aduh, duit gua Capek sih itu pasti ya. Iya, lu ngumpulin susah payah, hilang dalam jangka waktu cepat banget. Gila, kita langsung cetak hilang. Bukan pengen nyerah lagi, gue sampai kayak kayaknya gue gak ada harapan ya. Sering berjalan waktu kan karena kebutuhan duit ya, gak ada opsi pilihan. Kayaknya kalau gue nyerah pun juga gue gini aja ya, nothing tulusnya gede. Udah berpikir kayak udahlah, gak bisa makan atau mati sekalian atau jadi sekalian deh, coba dong. Tapi apakah udah mentalnya udah pulih dari rasa trauma rugi itu? Enggak. Oh pasti dong, pasti masih ada. Masih ada, masih ada kayak ngerasa penyesalan. Terus coba aja seandainya dulu gue nggak gini, coba aja seandainya kalau gue dulu ngelakuin A bukan ngelakuin B. Sampai kepikir apa gue balik lagi ke hotel ya. Tapi kalau balik lagi ke hotel, gue udah malu duluan anjir. Gue udah malu duluan. Kenapa malu? Nolak? Bukan nol. Jadi Ya, ada berbagai macam tawaran lah dulu. Gue waktu tawaran ke Bali sama ke Dubai, gue nggak ambil. Iya. Gue rasa udah gue udah butuh, gue udah keburu. Anjay. Karena menghasilkan dulu tuh. Heeh. Apaan kayak di hotel 16 jam kayak begitu, udah kayak orang Sombong Sedangkan dikit. profitan gua sama nih sama gaji ini sekali gaji gua gitu kan. kaki begini, HP begini, sambil ngerokok, cetak-cetok, duit ngalir. Siapa yang nggak pengen? Siapa yang nggak doyan kalau begitu kan? Ujung-ujungnya pun juga habis-habis lagi. Tapi dari titik itu, kalau diomong pengen nyerah, nggak berkali-kali gue pengen nyerah. Kayaknya ini bukan tepat buat gue deh. Kayaknya gue nggak bisa menghasilkan uang di sini deh. Kayaknya mustahil deh gue bisa berhasil di trading ini. Sampai di titik, oh begini toh caranya. Apa itu caranya? Ya adalah. Nah, berarti kan kalau gitu langkah pertama untuk orang yang masih problem masih di lingkaran itu Tentang keuangan berarti. tentang keuangan mungkin, atau yang baru mau terjun ke trading Apa dulu? apa gitu. Tadi dulu posisinya dia udah punya penghasilan belum? Anggaplah udah. Anggaplah belum. Berarti ada dua opsi nih, ada dua pilihan. Goblok ya kayaknya. Buat yang udah punya Anggaplah belum. gaji, yang punya income, sama yang belum. Tes. Oh, ada soalnya. Kalau yang belum kerja dulu. Itu udah pasti. Kalau gak bisa kerja,
Tolol, mati tiap Tolol banget ya udah hidup lu. mati dari bayi anjir, ngapain itu? Tadi ngapain hidup? Iya. Ya kalau yang kita yang nggak punya kerjaan dulu deh. Nggak punya kerjaan. Nggak punya penghasilan ya udah kerja dulu lah. Lu mau trading pakai apa? Entah, tapi kebanyakan orang gini loh, nggak kerja, karena harusnya kerja dulu ya. Tapi Iya. gua trading lah karena gua gak kerja gitu. Dia milih untuk trading itu karena nggak kerja. Kalau ada privilege dari orang tuanya atau kerabatnya mungkin ya nggak masalah juga. Ya makanya dia trading mungkin. Kalau Berarti FOMO kalau kan kalau gitu harus secara detail dulu nih si background orang yang nggak mau kerja ini apa? nggak ada lah. Miskin Anjir. gitu. Dulu gimana dia bisa trading? Iya. Kalau ada duit, kalau miskin. Dulu gini deh, gini apa? Orang yang nggak punya penghasilan sama orang yang punya penghasilan dulu. Oke. Ini gue coba punya penghasilan nih sekalian. Orang yang nggak punya penghasilan dulu, otomatis kerja dulu lah. Apalagi Iya, cari income dulu. cari kamu lagi kerja dulu di sini pun nggak macam-macam. Lu bisa jualin produk orang sih. Ayo gue nih jualin produk lu juga. Kerja nggak usah capek juga bisa sekarang anjir. Jadi affiliate, dropshipper. Banyak lah, banyak opsi pokoknya. Intinya dapetin income dulu. Intinya penghasilan dulu. kacamata, mama Intinya udah lah. kacamata, mama udah lah anjing. Dulu. Kalau yang nggak punya penghasilan kerja dulu, mau jualan apa dulu, yang kiranya nggak perlu pakai modal. Yang maksudnya modal sini nggak perlu pakai uang. Uang lah modalnya. Nah kalau ngomongin modal nih, orang udah kerja, pengen Ya. trading, berapa yang harus dia masukin buat trading? Kalau ngomongin personal finance ini agak beda-beda. Gini dulu, perlu yang dicek yang pertama, dia ada tuntutan untuk orang tua atau enggak. Satu, Oke. misalkan orang ini kerja nih si Tony ini ya nggak si Tony kerja, tapi ada tuntutan buat orang tua, gaji UMR, mepet, ya kan? Jangan mikirin trading dulu, gedein dulu penghasilan, cari kerja lagi, tambahan lagi, udah misalkan ada lebih lah, ada lebih bisa nabung, dana darurat dulu. Dana darurat dulu. Dana darurat dulu, Bener-bener. misalkan kebutuhan sebulan itu di angka 3 juta, ya nyiapin lah dana darurat minimal buat 6 bulan. 6 juta berarti kan. Enggak dong, 3 kali Gila. Ah, 3 kali 6 nih. 18 Oh, iya, jutanya oke. Iya, iya. simpen buat jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak. Oh, ya, sebulan 3 juta ya. Ya simpen dulu tuh dana darurat dulu, udah beres. Nanti kan ada lebihnya. Nah, ada lebihnya itu kumpulin lah. Atau oke lah 3 juta itu misalnya lebih 3 juta, ya udahlah pakai buat trading. Tapi dipakai buat trading, jangan mikir buat 3 Kaya. juta, ini cepet kaya maksudnya. Pengen jadi 30 juta, bisa nggak? Ya jangan terlalu berekspektasi tinggi ya kalau Jangan ilmunya nggak ada. Kalau ilmunya nggak ada, anggaplah ilmunya ada, tapi kalau gue yakin sih, semakin orang lama di trading, dia bakal lebih ngeliatnya bukan gue bisa untung berapa, tapi resiko Resiko gua gua. sama tingkat keberhasilan gua itu berapa. Pasti, karena dia udah ngitung resikonya berapa, tingkat keberhasilan berapa, dia udah nyiapin kemungkinan terburuk. Jadi buluk, tapi setiap jadi buluk sih. Jadi buluk, biasa buluk apa nih? Kalau udah ngeliat sampai ke situ, itu orang udah ngeliatnya udah pasti orang yang di trading udah kegambar realitas sama makan kalau trading itu bisnis. Bener-bener. Tapi kalau misalkan ngarapnya gue gaji UMR buat bantu orang tua, niat gue udah bagus banget ya Allah ya Tuhanku. Kalau gue masuk ke trading ini pengen bantu orang tua, tapi ngelakuin dengan cara kan niat yang benar dengan cara yang salah hasil juga jelek kan. Iya. Berarti perlu niat yang bagus, caranya yang bagus, supaya hasil juga bagus. Ya step by stepnya cari income dulu, dana daruratnya juga bersiapin, pakai modal trading yang nggak mengganggu kebutuhan dapur. Itu pun jangan ngarep modal kecil, langsung gede, pelan-pelan lah, Sikit-sikit. sikit-sikit dari situ. Ya karena kalau memaksa yang berlebih itu nggak baik juga ya. Karena gini, yang gua bahas atau gua jawaban gua tadi, ujung-ujungnya balik lagi ke diri sendiri. Trading kan suatu aktivitas atau suatu profesi sebagai trader. Kalau misalkan pilot itu juga sebagai sebuah profesi, ya kan? Polisi. Polisi juga Profesi dong. iya. Adi otaknya tahu arahnya kemana bangke. Profesi, apapun itu profesi, nih kan?
artinya profesi ini bisa jalan atau enggak bukan masalah bidangnya kalau kata gue. Orangnya Siapa yang jalanin itu. apa yang jalanin. Contoh Setuju, pun setuju. kalau misalkan di trading strategi A ini bisa bagus atau jelek tergantung Siapa yang siapa yang jalanin, siapa yang pakai. Sama-sama ada kita, lu baca buku, semua nih baca buku. Bisa jadi Ilham baca buku A, lu baca buku A, gua baca buku A. Jadi buat gua jadi suatu bumerang yang jelek, buat tuh nggak jadi apa-apa, malah buat Ilham jadi suatu hal yang wah, bukunya apa orangnya? Orangnya. Berarti strategi itu bukan kunci atau ya kunci untuk trading, bukan harus cari strategi baru ya. Salah satu kunci. Berarti masih banyak kunci. Masih banyak kunci-kunci yang lain. Modal faktor penting. Iya. Pola pikir faktor penting, mental faktor penting. Dan yang trading itu harus waras, Jack. Kalau lu gila, lu nggak bisa trading. Oh, yang paling Iya. utama, yang trading jangan masuk orang ODGJ. Iya bener, orang waras dulu. Tapi banyak orang kayak kita dulu masuk ke trading di ODGJ, smash, loss, MC. Karena memang harus gila dulu ya, harus gila dulu biar tahu gitu. Gila belajar. Gila belajar. Ya gila kan macem-macem. Apaan macam-macam? Kayaknya lu beda sendiri sih lu mah gilanya. Semua orang umum juga ngerasain. Apa tuh? Ada, gak usah. Ada. Mungkin segitu dulu kali ya. Nanti kan kita bakal ada live ini juga di Oh iya, live. Kita ada live. Yang masih penasaran dengan obrolan kita ini, ya bisa lah nanti masuk di live kita. Ya, kita bikin live juga. Kita mulai coba dari TikTok dulu lah ya. Iya. dari TikTok dulu. Dari TikTok dulu, kita live, kita apa yang kita omongin, kita coba buktiin lah. Iya. Omongan kita itu cuma omong kosong belaka, bullshit nih ya. Hmm. Apa emang bener kita itu sesuai dengan omongan dan realitanya. Kita tunjukin kita trading kayak gimana, data dari metode kita kayak gimana, dan kita pun juga karena kita sama-sama ngalamin hal yang sama, ujungnya kita bertiga juga kayak jalan-jalan sendiri, coba sendiri juga susah. Kita bertiga ternyata jadinya makin maju kalau bertiga kan. Iya. Menurut gua kenapa nggak rame-rame aja? Biar rame-rame aja, betul. Nah makanya kita pikir tuh kenapa kita nggak bikin komunitas aja ya? Harusnya sih. Dan gratis juga. Dan gratis juga, Nggak minta iya. berbayar Lebih kuat sih powernya kalau rame-rame ya. Kalau lu masih nonton sampai menit ini berarti ya lu bukan tipikal orang yang pengen cepet kaya dari trading. Dan gue pun ini gue bikin channelnya terpisah, tapi gue bakal cantumin channel YouTube gue juga di situ. Yang Nanti udah bisa ngeliat kan gue nunjukin ini kan portofolio gue, yang dimana di situ gue nunjukin depositannya gimana, trading gue kayak gimana, terus dari gue ngalamin loss kayak gimana. Bahkan di bulan November sampai ke Desember kita mengalami loss lumayan gede, drawdown. Gede banget itu, kerasa. Sampai deviasi dari data pun juga meleset jauh. Tapi kita masih stay, masih bisa bertahan, masih bisa trading. Dan gue tunjukin terbuka. Dan kita nggak cuma mau Dan udah BEP lagi ya sampai sekarang. Iya, kita nggak mau ngomong doang. Kita pengen buktiin kan karena kita sama-sama tahu yang di YouTube atau yang sosial media tunjukinnya juga belum tentu benar nggak sih? Iya. Ya mungkin ada dorongan kali ya, Oh. pelancar, Pelicin. pelicin. Makanya daripada kita anjing panas. Anjing Awas, panas. Awas panas. Udah anjir. Daripada orang terjun ke trading ujungnya bukan ke jalan yang benar juga sih, kita masih proses lah ya. Iya. Masih pelan-pelan bangun ya. Siapa tahu dengan kumpulnya komunitas ini ada orang-orang yang lebih hebat daripada kita semua. Kita pun juga belum hebat, masih proses juga, saling belajar bareng, saling berkembang bareng, menurut gue lebih enak. Apalagi kalau sekarang nongkrongnya sini kita nggak cuma bertiga nih, Banyak kan nih. banyakan gitu, yang 3 orang ya 30, Satu 300, iya. kan asik. Satu ruangan ya. Ya nanti di live juga ya. Di live kita bahas tentang fase-fase tahun ke tahun. Nah itu biasanya buat orang goyah tuh. Buat orang goyah yang nanti kita bahas ya. Dan kita bakal bikin bedanya, kita bakal nunjukin data, kita bakal nunjukin loss-lossnya, kita bakal transparan dari A sampai Z, nggak ada yang kita tutupin. Ada yang mau tambahin nggak dari lu? Ya mungkin itu aja sih. Karena tadi dari awal gue udah nyampein kayak kalau lu masih
nonton sampai menit sekarang, berarti lu bukan tipikal trader yang instan, tapi ya pengen proses juga. Ada nggak? Cukup sih kalau dari gue itu. Oke, dari gue juga cukup. Yaudah, kita balik ke obrolan di belakang kamera. Thank you semua. Izin. Ujung pamit.